warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode 25. Dengan saya Adinda Aulia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Hari ini merupakan podcast yang spesial karena kita akan mengobrol dengan Bapak Rektor. Dan juga kita akan membahas tentang kilas balik kepemimpinan selama 7 tahun memimpin Unisba Blitar. Oke, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita sambut Bapak Rektor kita, yakni Dr. Haji Subiantoro, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya, Bapak? Baik-baik. Alhamdulillah. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, baik Bapak Rektor, saya ingin bertanya ya Pak ya. Ini Bapak Rektor sudah menjabat selama 7 tahun kepemimpinan. Bagaimana awal mula Bapak Rektor bisa terjun ke dalam dunia perguruan tinggi, sedangkan Bapak sebelumnya sebagai birokrat, Pak? Betul sekali. Dalam arti memang perjalanan menjadi rektor ini tidak saya rencanakan sejak awal. Iya. Saya karir saya habis di bidang pemerintahan sebagai birokrat, mulai jadi lurah, camat, kemudian juga kepala dinas, pembantu wali kota di Surabaya Timur, kemudian juga asisten sekda, sekretaris daerah kabupaten, sekretaris daerah kota, kemudian juga sempat menjelang pensiun itu sebagai staf khusus gubernur Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Ya alhamdulillah pengalaman yang banyak itu saya coba banyak belajar. Yang saya dapatkan adalah dalam kaitan manajemen, kepemimpinan, kemudian juga human relation, termasuk juga pengelolaan sumber daya manusia. Dan saya lihat khususnya waktu saya berkecimpung di dunia pendidikan, tidak tahunya pengelolaan sumber daya manusia ini sangat berharga. Dan setelah saya purna tugas, saya melihat bahwa perguruan tinggi di dunia pendidikan ini cocok saya untuk berkontribusi lebih besar lagi, khususnya dalam pengembangan SDM. Dan pada saat ada kesempatan menjadi rektor, nampaknya pengalaman dan wawasan kami dapat saya terapkan untuk pengembangan di dunia pendidikan ini. Sambil tentunya belajar dari hal-hal yang belum pernah saya alami, yaitu di dunia akademik. Dan syukur alhamdulillah dengan dukungan seluruh sivitas akademika dan masyarakat, saya dapat menjadi rektor sampai dengan hari ini. Oke, baik Bapak Rektor, menurut Bapak seberapa penting peran kesehatan dalam mendukung keberhasilan seorang pemimpin? Ya, kesehatan merupakan hal yang sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai pimpinan. Saya pribadi mempunyai pola sederhana untuk menjaga kesehatan ini, antara lain yang pertama menjaga pola makan yang sehat, tidak berkelebihan, dan menjaga agar asupan yang ada itu mampu untuk aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua adalah olahraga yang teratur. Misalnya paling tidak jalan pagi, kemudian juga mungkin sepeda statis. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Paling tidak kalau tidur ya minimal 6 atau 7 jam satu hari. Kemudian di samping itu mengistirahatkan pikiran dari tekanan. Kemudian tidak kalah penting, yang keempat adalah
menjaga kesehatan mental dan spiritual. Paling tidak bersama keluarga, kemudian juga mungkin aktivitas yang membahagiakan. Saya kira cukup, dan saya memang percaya bahwa di dalam tubuh yang sehat ini akan keluar pikiran-pikiran yang jernih dan akan dapat memproduksi hasil yang maksimal. Oke. Pensana in corpore sano ya Pak ya? Boleh ya. Di dalam Oke. tubuh yang sehat, Terdapat jiwa yang kuat. Apa pencapaian atau goals yang ingin diraih Bapak selama menjadi rektor? Sebagai rektor, goal saya yang utama adalah menjadikan perguruan tinggi ini tidak hanya unggul di dalam bidang akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik itu tingkat lokal, nasional maupun global. Dan yang saya harapkan, saya pastikan bahwa lulusan dari kampus ini tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral, kebangsaan, dan spiritual yang kuat. Dalam waktu yang tersisa dari masa jabatan saya, mungkin 2 atau 2,5 tahun, saya fokus untuk memperkuat sistem dan budaya organisasi agar kampus ini dapat berkelanjutan dan mampu untuk menjawab tantangan zaman. Menjadi rektor atau pimpinan Unisba tentu mengemban kepercayaan baik dari seluruh civitas akademika dan juga masyarakat ya Pak. Bagaimana Bapak Rektor menjalankan amanah tersebut hingga saat ini memasuki tahun ke-7? Menjadi rektor Unisba adalah amanah yang besar, sehingga memerlukan komitmen, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Dukungan civitas akademika dan kepercayaan masyarakat saya jadikan motivasi untuk selalu berbuat yang terbaik untuk kemajuan Universitas Islam Balita. Saya menjalankan amanah ini dengan prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan inovasi. Keterbukaan dalam arti saya mendengarkan seluruh aspirasi daripada civitas akademika, baik itu mahasiswa, dosen, dan tenaga akademik. Kemudian untuk kolaborasi, saya membangun sinergi yang kuat, baik intern kampus maupun juga mitra eksternal, baik itu pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi yang lain, juga masyarakat yang luas. Lalu inovasi diwujudkan dengan melalui pengembangan program-program unggulan yang relevan dengan tuntutan zaman, sehingga Universitas Blitar selalu beradaptasi dan mampu untuk berkompetisi dengan selalu berpedoman pada prinsip kerja keras, kejujuran, dan keberlanjutan. Saya berharap bahwa kontribusi ini berjalan panjang, dalam artian tidak hanya untuk kepentingan kampus, tetapi juga masyarakat luas. Dukungan dari seluruh civitas akademika dan kepercayaan dari masyarakat merupakan sumber kekuatan utama yang membuat kami bisa bertahan dan terus maju sampai dengan saat ini. Baik, sesuai dengan slogan kampus kita ya Pak, The Entrepreneurial University. Bagaimana penerapan konsep The Entrepreneurial University dalam pembelajaran kepada mahasiswa? Sesuai dengan slogan Universitas Islam Blitar sebagai The Entrepreneur University, konsep ini diterapkan secara holistik dalam
pembelajaran dengan harapan agar mahasiswa itu tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa entrepreneur yang adaptif dan inovatif. Implementasi ini mencakup beberapa pendekatan strategis, antara lain satu, kurikulum berbasis kewirausahaan. Kurikulum ini dirancang untuk membangun pola pikir kreatif dan menghadapi tantangan dunia usaha. Dua, pembelajaran yang berbasis proyek dan praktek lapangan. Yang ketiga, inkubator bisnis mahasiswa, kerjasama dengan dunia industri dan UMKM. Lima, kegiatan ekstrakurikuler dan kompetisi kewirausahaan. Kemudian yang keenam adalah pendidikan berbasis nilai-nilai Islami. Nilai-nilai Islami ini diterapkan dalam pembelajaran kewirausahaan agar Unisba Blitar selalu berkomitmen untuk mencetak lulusan yang profesional dan wirausaha yang beretika serta mampu menjadi pemimpin masa depan. Oke, baik Bapak Rektor. Ya. Melihat perkembangan kampus Unisba Blitar yang kian hari semakin maju ya Pak. Saat ini apa prioritas yang ingin dicapai dalam waktu dekat? Melihat perkembangan Unisba yang semakin maju, fokus utama dalam waktu dekat adalah memperkuat fondasi untuk mendukung keberlanjutan dan kemajuan institusi. Prioritas tersebut meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan mutu akademik. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang relevan, penguatan kompetensi dosen, serta penerapan metode pembelajaran berbasis teknologi, serta meningkatkan akreditasi program studi. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan fasilitas kampus. Yang ketiga, penguatan identitas sebagai The Entrepreneur University. Keempat adalah internasionalisasi kampus. Kelima, digitalisasi sistem kampus dalam arti baik akademis maupun administrasi dilayani oleh sistem digital. Kemudian yang keenam, penguatan peran di masyarakat. Sebagai institusi yang berbasis nilai-nilai Islami, Unisba Blitar berupaya memperluas kontribusinya dengan memberdayakan masyarakat melalui program pengabdian, penelitian, terapan, dan kegiatan sosial. Dengan fokus pada prioritas ini, kami berharap Unisba Blitar dapat terus menjadi kampus yang unggul, inovatif, dan mampu mencetak lulusan yang berkontribusi signifikan bagi masyarakat, baik yang di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pasca pandemi kemarin ya Pak, semua sektor mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah teknologi digital yang semakin masif dan tentunya berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Nah, bagaimana Unisba Blitar berproses dalam perubahan tersebut, Bapak? Ya. Pasca pandemi, teknologi digital telah menjadi elemen kunci dalam transformasi dunia pendidikan, termasuk Unisba Blitar. Kami memahami bahwa adaptasi terhadap perubahan ini bukan hanya pilihan, tetapi merupakan kebutuhan untuk tetap relevan dan kompetitif. Contoh beberapa proses yang telah dan sedang kami laksanakan terus-menerus adalah yang pertama, integrasi teknologi dalam pembelajaran, kemudian kedua, penguatan infrastruktur digital, ketiga, peningkatan digital untuk sivitas akademika, yang keempat, pengembangan program studi berbasis digital, kemudian juga yang kelima, digitalisasi layanan akademik dan administrasi. Yang keenam, kolaborasi dengan dunia industri. 7,
adalah peningkatan kesadaran akan etika digital. Melalui langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi, Unisba Blitar berkomitmen untuk tidak hanya mengikuti perubahan teknologi, tetapi juga menjadi pelopor dalam mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai pendidikan Islami, sehingga dapat melahirkan generasi yang bersaing di era digital tanpa kehilangan karakter moral dan identitasnya. Sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, Unisba Blitar tidak hanya melakukan kerjasama di dalam negeri, tapi juga kampus luar negeri seperti diantaranya Ajaniki Adipati University India dan juga University Teknologi yang ada di Malaysia, Pak. Melalui kerjasama tersebut, apa goal atau tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama tersebut, Pak? Ya, kerjasama Unisba Blitar dengan kampus luar negeri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan memperluas wawasan internasional bagi seluruh sivitas akademika. Goal utama yang ingin kami capai dari kerjasama ini mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan, yang kedua adalah peningkatan reputasi internasional, yang ketiga adalah program mobilitas mahasiswa dan dosen, baik itu pertukaran mahasiswa maupun pertukaran dosen. Kemudian juga yang keempat, kolaborasi penelitian dan publikasi internasional. Yang kelima adalah peningkatan kapasitas SDM. Yang keenam, penguatan nilai-nilai multikulturalisme. Kemudian yang ketujuh adalah pengembangan program studi berbasis global. Dan yang kedelapan adalah dukungan bagi program The Entrepreneur University. Kerjasama ini juga membantu dalam memperkuat program kewirausahaan dengan mengadopsi model bisnis inovatif dan strategi kewirausahaan yang sukses yang dilaksanakan di universitas luar negeri. Dengan kerjasama internasional ini, Unisba Blitar berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan kompetitif, sekaligus menjembatani mahasiswa dan dosen untuk berkontribusi dalam membangun mahasiswa global, maksud kami masyarakat global yang lebih baik. Oke, baik. Tadi berdasarkan pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Bapak dan juga jawaban Bapak ya, semakin membuka wawasan kita semua, Sobat Unisba, bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki dedikasi yang tinggi ya, Pak. Dan juga kesehatan itu tidak kalah penting ternyata. Iya kan, Pak ya? Ya. Oke, baik. Sebelum menutup podcast kali ini, mari kita dengarkan bersama pesan atau quotes dari Bapak Rektor untuk Sobat Unisba yang menonton, Bapak. Monggo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Adinda. Kemudian juga teman-teman semua, termasuk mungkin tentunya masyarakat tercinta, bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Di Unisba Blitar, kami tidak hanya mendidik, tapi juga membangun karakter dan menciptakan peluang untuk generasi unggul yang berakhlak mulia. Dengan kata lain, bahwa pendidikan di Unisba Blitar adalah perjalanan menuju masa depan, di mana ilmu menjadi lentera dan karakter menjadi fondasi untuk membangun dunia yang lebih baik. Semoga obrolan ini menjadi cahaya bagi langkah-langkah kita ke depan dalam menebar manfaat, membangun jiwa entrepreneur, dan menanamkan nilai-nilai Islami serta kebangsaan di setiap lorong dan ruang kehidupan. Wah, Masya Allah sekali quotes dari Bapak Rektor tadi ya Pak. Semoga bisa menjadi pesan dan juga pengingat untuk Sobat Unisba dan juga semua yang menonton podcast kali ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Rektor karena sudah menyempatkan hadir dalam podcast ini.
Sebagai teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe video kami karena kita akan selalu up, dan juga jangan lupa untuk selalu stay tune. Saya Adinda Aulia Harisma dan juga Saya Supiantoro. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.